Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga tetap berkaya untuk dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan juga profesional. Dalam hal ini perkenalkan, nama saya Nes Handir Standi SK dari Universitas D. Hasan Bengkulu, tepatnya di Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Profesi Nes. Penempatan saya sebagai dosen tetap Universitas D. Hasan Bengkulu sesuai dengan SK nomor 062-YD-D-SD-11-2016. SK tersebut dirilis pada tanggal 21 November 2016 dan mengangkat saya menjadi dosen tetap sampai dengan saat ini. Saya mengajar mata kuliah keperawatan gawat darurat, di mana untuk pertemuan awal saya masuk kelas yaitu melaksanakan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa dan juga menjelaskan garis-garis besar daripada mata kuliah yang saya ampu. Di mana mata kuliah keperawatan gawat darurat ini terdiri dari 4 SKS, 3 teori dan 1 praktikum. Nah, di mana nantinya diharapkan mahasiswa mampu menerapkan filosofi secara holistik dalam proses keperawatan gawat darurat, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus-kasus keperawatan gawat darurat, juga mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan masalah keperawatan gawat darurat dengan tetap memperhatikan aspek legal etisnya. Juga dalam hal ini mahasiswa mampu memahami konsep bantuan hidup dasar, dalam hal ini basic life support, dengan tetap memperhatikan aspek legal dan etis. Dan pada nantinya mahasiswa juga mampu untuk melakukan mendemonstrasikan prosedur tindakan bantuan hidup dasar kegawat daruratan pada pasien dengan tetap memperhatikan aspek etis dan legalnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu melakukan intervensi pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dan berpikir kreatif, inovatif yang menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Di dalam melaksanakan pembelajaran ini saya menggunakan metode langsung, sinkronus maupun asinkronus, dengan menggunakan PowerPoint, ataupun saya menggunakan media tambahan lainnya seperti YouTube, di mana di situ mahasiswa untuk mencari video-video tentang kegawat daruratan, misal juga tentang tindakan bantuan hidup dasar. Nah, selain itu juga saya menyiapkan modul atau bahan ajar keperawatan gawat darurat untuk mempermudah mahasiswa memahami tentang konsep keperawatan gawat darurat dan juga tindakan-tindakan lainnya. Selain itu, untuk mengkoordinasikan antara dosen dan mahasiswa, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai komunikasi jika ada permasalahan atau diskusi atau yang ingin ditanyakan di saat di luar perkuliahan. Dan pada saat terjadinya pandemi, saya menggunakan aplikasi Zoom untuk melaksanakan perkuliahan, karena kita semua tahu bahwa kita dilarang untuk melakukan tatap muka. Dan untuk penilaian biasanya kami melakukan Google Form, aplikasi Google Form untuk melaksanakan UTS ataupun UAS, di mana untuk sistem penilaiannya kami melihat dari nilai UTS, UAS, kehadiran, ringkasan, dan juga presentasi lain-lainnya. Nah, di sini mudah-mudahan dengan adanya blended learning ini, mahasiswa terdorong untuk semangat belajarnya
dengan menggunakan berbagai macam media. Ini sebagai upaya mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang oleh pemuka Menteri Riset dan Teknologi atau Ristek-Dikti, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Handi Rustandi. Ya. Pada kesempatan ini saya diberikan jadwal untuk mengajar tentang mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, jadi untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ini saya mengampu dari UTS, sebelum UTS dan sampai UAS nanti. Nah, di mana di dalam proses pembelajaran nanti, ya, di dalam proses pembelajaran nanti kita ada 3 metode. Ya, yang pertama kita akan menggunakan materi, ya, berupa PowerPoint. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan dengan via WhatsApp maupun dengan menggunakan Zoom, ya, dan juga nanti teman-teman atau kalian bisa melihat ya link di YouTube tentang proses pengajaran materi yang akan saya sampaikan. Nah, di dalam pengajaran ini ya teman-teman nanti untuk UTS maupun UAS kita akan menggunakan aplikasi Google Form ya untuk mengevaluasi teman-teman di dalam perkuliahan ini. Nah, dan juga selain saya menyampaikan materi, ada praktikum, ya, praktikum yang kemudian teman-teman akan lebih paham, ya, bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang bantuan hidup dasar, ya, bantuan hidup dasar. Nah, di mana bantuan hidup dasar ini sangat penting bagi kita di dalam kita memberikan bantuan terhadap orang lain, karena kita tidak tahu ya teman-teman atau adik-adik sekalian, kejadian kegagalan jantung ataupun serangan jantung itu bisa terjadi tidak hanya ada kita ataupun tidak ada kita, sehingga kita semuanya wajib tahu. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat video ya bagaimana terjadinya serangan jantung. Ya, di sini ya ini gaya hidup ya. Ini apa tadi ingat ya? Ya ini adalah serangan jantung ya teman-teman. Jadi kita melihat ya bagaimana mungkin ini bisa terjadi di tengah-tengah kita. Ya tidak hanya serangan jantung, tapi mungkin juga tersedak ya, ataupun pada saat kalian lagi nongkrong di kafe ya, ataupun di warung-warung kopi ya, di warung misal kalian lagi nongkrong di Janji Jiwa gitu kan, bukan dari janji yang tidak pasti ya. Nah, tiba-tiba ya mengelus-ngelus dada gitu ya.
Nah, sering begadang, main game ya, tidak kenal waktu, ngopi gitu kan. Nah, kenapa saya memberikan gambaran tentang video? Ini sebagai bentuk gambaran kita seperti ini jika menemukan pasien dengan serangan jantung, ya, dia kesakitan, ya, dadanya tiba-tiba. Apa yang kita lakukan tindakan jika menemukan pasien seperti ini? Baik itu di lapangan futsal, ataupun di lapangan sepak bola, ataupun mungkin pada saat pasien tenggelam, gitu. Tuh, ya. Oke. Nah, di sini adalah bagaimana tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana mahasiswa mampu mengerti bahaya sebelum melakukan tindakan terhadap korban. Apa tahapannya? Ya. Kemudian juga bagaimana mahasiswa mampu untuk menilai respon. Ya. Nah, kemudian mahasiswa mampu meminta bantuan dengan mengaktifkan sistem medis darurat. Kemudian mahasiswa manuver. Kalau pada orang dewasa, dengan cara kita membelakanginya, tangan kita berada di posisi gini, ya, gini, kemudian ditarik, ya, akhirnya sampai keluar. Itu jika kita lagi makan dan memakan, gitu, nah, maka kita harus segera, oke, Bapak, saya bantu, gitu ya, untuk ini, karena harus segera dikeluarkan sebelum dia menyumbat jalan nafas. Apalagi kalau lihat mukanya sudah merah, ya, jangankan oleh bakso kesedak, kita kesedak lendir aja, nyangkut, susah kita mau ngeluarin, nah itu berat. Apalagi kalau apalagi baksonya beranak. Ya, nah seperti itu. Jadi itu ya, ketika kita menemukan pasien kita harus segera. Nah, kalau nggak bisa juga, bisa ada yang tenggelam atau apa, maka sama prosesnya kita lakukan tindakan RJP ataupun mengeluarkan air dengan helmi manuver atau lain. Nah, sebenarnya ada lagi, silakan. Oh iya, silakan Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, Ya. Di sini tadi kan ada materi yang Bapak jelaskan, yang saya tanyakan, apakah kompresi pada anak itu sama dengan dewasa atau berbeda? Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi anak-anak dan dewasa itu beda, apalagi dengan bayi. Dan tekniknya juga beda. Ya, bayi nggak bisa kita pakai tekan gini, rontok nanti yang keluar usus semua. Ya, iya. Kalau bayi atau anak dengan menggunakan cara. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini untuk dewasa dan remaja kedalamannya 5-6 cm dengan rasio 30:2 dengan 2 tangan atau 1/2 bawah sternum. Nah, kalau untuk anak-anak di sini ya, Andy. Jadi untuk anak-anak 1 sampai dengan masa puber ya, dengan 1/3 diameter pada bagian dada atau tulang sternum, ya, bahasa medis tulang sternum. Dengan jika dilakukan 2 penolong itu 15:2, ya, misal ada yang bagian ini, ya. Nah, jika dengan 1 penolong itu sama 30:2. Nah, bagaimana dengan bayi? Nah, dengan bayi tetap pada posisi 1/3 dan tetapi menggunakan dua jari, ya, bisa 1, 2, 3, 4, ya, ataupun dengan pegang gini ya, dadanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15, ya. Nah, jadi teman-teman, itulah perbedaan antara dewasa, anak-anak dan bayi. Gimana? Sudah paham? Ya. Oke. Nah, jadi di sini ya, selanjutnya adalah bagaimana evaluasi dari tindakan. Ya. Nah, jadi evaluasinya adalah
Jika napas tidak ada dan nadi ada, maka cukup berikan ventilasi saja, ya 10 kali per menit. Tapi jika napas tidak ada dan nadi pun tidak ada, maka lakukan lagi seperti awal, ya kompresi dan ventilasi. Dan jika napas ada dan nadi ada, maka lakukan posisi ya recovery, posisi atau posisi miring mata. Kapan ini dihentikan? Jika saya tidak berhasil, penolong sudah melakukan bantuan secara optimal, ya atau kita sudah kelelahan, ya udah mompa, udah capek, ataupun ketika petugas terlatih sudah tiba, misal tadi yang kita telepon itu sudah datang, maka kita berhenti, ya selanjutnya diserahkan kepada penolong. Kemudian ada tanda kematian pasti. Kalau sudah biru pas, jangan kita terus pompa, ya itu udah mati, ya. Nah, kemudian pasien tidak ada menunjukkan respon sama sekali setelah dilakukan RJP lanjutan minimal 20 menit. Nah, komplikasinya apa? Jika terjadi patah tulang, pneumotoraks, atau ada luka memar pada paru-paru, luka pada hati dan juga limpa ataupun adanya distensi abdomen. Nah, baik mungkin itu ya untuk materi tentang bantuan hidup dasar. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan praktek bagaimana penanganan bantuan hidup dasar ini di lab. Oke, ini tuh kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga ini kita bisa melakukannya ketika menemukan pasien ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di ruang laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktek tentang bagaimana penanganan terhadap bantuan hidup dasar. Ya, tadi kita sudah teori ya untuk penanganan ataupun tata cara resusitasi jantung pulmoner ataupun RJP. Nah, di sini tadi kita sudah tahu bahwa tahapan dari RJP itu ada berapa? D, R, S, C, A, B. Danger, check, respon, shout for help, sirkulasi, airway, dan breathing. Nah, bagaimana cara danger tadi? Nah, tadi aman diri, aman lingkungan, aman pasien dengan cara memanggil sambil menepuk bahu, ya. Pak, bu, ya. Jika tidak berespon, dipanggil bapak, ibu, dan tepukan. Selanjutnya adalah dengan rangsang jari dengan ditusuk pada bagian dadanya, ya. Nah, kemudian jika pasien tidak berespon, apa selanjutnya? Dengan S, meminta pertolongan atau bantuan. Halo, assalamualaikum, ini IGD. Saya perawat Denny. Saya menemukan pasien di KP tidak sadarkan diri setelah minum kopi. Bisa tolong segera datang? Oh baik, pada itu baru ditutup. Nah, maka sambil menunggu
penolong datang, kita selanjutnya memeriksa sirkulasi pasien ya, dengan sekaligus kita memeriksa napasnya. Periksa sirkulasi yaitu di mana? Periksa nadi karotis dengan cara menarik 2-3 cm dari trakea ya, dengan dihitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kurang dari 10 detik dan tidak boleh ditekan terlalu kencang atau terlalu kuat karena bisa akan sesak pasiennya, bisa mati karena kita, bukan karena ini ya. Coba kalian tekan gini, itu nggak akan bisa ngomong ya. Nah selanjutnya ya, jika pasien tidak berespon ya, lakukan kompresi dada ya, kompresi dada sebanyak 30 kompresi dan 2 ventilasi ya, dimana posisi tangan mana yang lebih kuat itu posisikan pada 1/3 dada ya. Nah misal kita tempatkan di sini ya, 1/4 dada dengan posisi bahu kita tetap posisi kita, lutut kita itu sejajar dengan bahu ya. Tempatkan tangan yang mana paling kuat. Kalau kidal di bawah ya, kalau yang kanan yang kuat ya berarti kanan ya di bawah dengan cara menjalin ya jari ini ya, itu 2 ya. Nah kemudian setelah kita ngatur posisi, selanjutnya adalah kita memompa dengan kecepatan berapa? 100 sampai 120 kali per menit ya, dengan kedalaman 5 sampai 6 cm menit. Kayak apa? Sentimeter ya, untuk masih fokus ya. Ya. Nah, jadi tempatkan gitu. Kita lakukan kompresi. Misal 30, kita hitungan silakan variasi hitungan mau 1 2 3 4 5 sampai 30 ataupun hitungan seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5
8, 9, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ya. Setelah ini buka tadi jalan napasnya atau pernapasannya dengan cara bisa head tilt chin lift jika pasien tidak ada trauma servikal, ya. Head tilt itu gini, tarik, ya. Kemudian menggunakan jaw thrust jika pasien dicurigai ada trauma servikal, ya, dengan tarik rahan. Oke. Kemudian setelah lakukan head tilt chin lift, kemudian lakukan sapuan jari atau pincer sweep atau cross finger dengan menyilangkan jari, ya, diambil, ya. Nah, kemudian jika tidak dapat banyak ngorok, maka lakukan dengan suction. Nah, jika napasnya sudah bersih, sudah nggak ada lagi, maka berikan napas buatan, ventilasi tadi, ya, dengan huruf C. Ya, ini gini, ya, ini gini, ini ditarik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, selanjutnya apa tadi? Airway, ya, bersihkan jalan napas. Nah, setelah jalan napas, kita lihat ada nggak perubahan pernapasan setelah dilakukan kompresi. Jika belum, ya, maka kalian lakukan selama 5 siklus atau 2 menit. Ya, satu siklus itu berapa tadi? 30/2. Nah, setelah 5 kali kalian lakukan 30 menit, kalian lakukan evaluasi. Ya, lakukan evaluasi.
Ya, evaluasi lakukan. Tadi jika napas tidak ada, nadi ada, maka lakukan ventilasi. Ya. Jika nadi tidak ada, napas juga tidak ada, maka lakukan kompresi dan ventilasi. Kompresi 30, ventilasi 2. Tapi jika nadi ada, napas ada, maka lakukan recovery posisi. Ya. Jadi recovery dengan posisi miring mantap. Ya. Gimana, paham? Oke, ya. Kalau sudah paham, silakan ada yang mencoba untuk melakukan RJP.